Kebijakan ini tentunya menjadi satu hal yang menarik, Mbak Sasha. Karena kalau kita lihat bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi kurs atau mata uang suatu negara itu paling tidak ada 6 hal. Termasuk diantaranya inflasi, currency, termasuk adanya neraca pembayaran, tingkat suku bunga, ekspektasi, dan yang tidak kalah penting adalah kebijakan pemerintah. Dan termasuk kerjasama dibangun secara bilateral, contohnya adalah antara Indonesia dengan Korea Selatan, Mbak Sasha. Itu adalah salah satu contoh tentang bagaimana membangun kesepakatan lokal currency settlement-nya, sehingga bagaimana kebijakan-kebijakan seperti ini memberikan sebuah dampak positif. Karena adanya berkurangnya demand terhadap dolar, maka tentunya hal ini akan memberikan efek positif terhadap mata uang masing-masing negara, termasuk untuk Indonesia maupun untuk Korea Selatan. Hal-hal seperti ini yang perlu didorong ke lebih banyak negara, Mbak Sasha, makanya secara bilateral dan termasuk secara regional. Apakah itu dalam bentuk ASEAN maupun kita dalam konteks global, termasuk di bentuknya antara Brasil, India, China, dan Korea dan Afrika Selatan dengan adanya BRICS misalnya. Hal ini adalah salah satu contoh tentang bagaimana gerakan-gerakan secara bilateral, regional maupun global itu sudah mengarah ke arah dedolarisasi. Dan hal ini tentunya akan memberikan dampak positif terhadap mata uang lokal. Kira-kira demikian, Mbak Sasha. Langkah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat. Tapi dengan langkah ini, apakah Anda melihat ini menjadi bentuk dedolarisasi dan membuat bisa dikatakan bahwa posisi mata uang Amerika Serikat ini akan berkurang secara bertahap di mata dunia? Ya, begini, secara ekonomi, ketika demand atas suatu barang, termasuk mata uang dolar, ketika demandnya berkurang, maka otomatis harganya akan turun. Konteksnya kemudian menjadi sebuah kondisi ketika ada dedolarisasi. Dedolarisasi adalah konteks kesepakatan yang dibangun antar negara, tidak memakai dolar lagi, tapi dengan mata uang masing-masing negara, Mbak Sasha. Sehingga ketika demand atas dolar itu berkurang, maka tentunya akan memperkuat nilai mata uang masing-masing negara. Sebagai contoh begini, ketika misalnya Indonesia akan melakukan ekspor maupun impor dengan Korea Selatan yang terakhir misalnya. Sebelumnya kita dengan Malaysia sudah, dengan Taiwan sudah misalnya. Kita tidak perlu menukar dolar dari rupiah ke dolar, kemudian dolar baru kita beli ke Korea Selatan misalnya. Tetapi setiap pengusaha cukup dengan mata uang rupiah, ataupun ketika pengusaha dari Korea Selatan, mereka cukup pakai mata uang mereka. Ini sudah diakui antar dua negara. Hal seperti ini yang kemudian membuat demand terhadap dolar berkurang. Sehingga paling tidak dedolarisasi ini dalam konteks private sector, Mbak Sasha, akan memberikan keuntungan atas efisiensi. Yaitu para pelaku usaha, mereka tidak usah mencari dolar. Mereka cukup dengan mata uang yang ada, dan itu bisa langsung bertransaksi kepada mitra dagang. Hal inilah yang kemudian memberikan dampak positif, baik untuk private sector maupun buat ekonomi nasional ke depannya. Kira-kira demikian, Mbak Sasha. Keuntungan dari segi efisiensi. Tapi selama ini yang dialami oleh pelaku usaha seperti apa, Pak? Dengan belum adanya kerjasama LCS dengan suatu negara misalkan. Ketika belum ada kerjasama yang terbangun antar negara, misalnya Indonesia dan Korea Selatan, belum ada LCS, Local Currency Settlement, tentunya ketika kita mau mengimpor barang, tentunya kita harus mencari dolar dulu. Dari dolar itu kemudian kita transaksi. Tapi kemudian ketika ada LCS, mata uang rupiah itu bisa dipakai untuk transaksi antar dua negara, maka ini memberikan keuntungan. Kita tidak perlu mencari dolar, sehingga permintaan atas dolar itu kan menjadi rendah. Ketika permintaannya rendah, otomatis mata uang dolarnya akan cenderung turun, atau sisi lain mata uang rupiahnya akan naik. Ini dalam konteks private sector. Kita belum berbicara masalah keuntungan buat negara maupun buat ekonomi nasional. Karena itu juga memberikan dampak atau keuntungan ekonomi tersendiri dengan adanya dedolarisasi, Mbak Sasha. Kira-kira begitu. Oke, kan saat ini sudah ada beberapa negara yang menjalin hubungan bilateral ya in terms of LCS dengan Indonesia juga. Nah, tapi dengan dampaknya terhadap rupiah akan seberapa besar sih atau seberapa signifikan bagi kalau kita lihat, Mbak Sasha, bagaimana di akhir-akhir sebelumnya, kalau kita lihat di 6 bulan terakhir itu angka fluktuasi dolar itu terhadap rupiah itu di angka 15-an ribu. Tapi kita lihat kemarin di 1-2 bulan terakhir sudah 14.800, bahkan terakhir hari kemarin turun di 14.700 average. Hal ini tentunya memberikan sebuah hal positif terhadap ekonomi nasional. Karena, Mbak Sasha, kalau kita lihat kerangka ekonomi makro, pemerintah hanya memproyeksikan bahwa dolar ada di kisaran 14.300 sampai 14.800. Kalau dolar ada di kisaran itu, maka keuangan negara akan relatif aman, baik dalam konteks belanja negara maupun kebijakan-kebijakan fiskal yang akan dibangun ke depannya. Jadi artinya, Mbak Sasha, dedolarisasi akan memberikan dampak positif, artinya tren rupiah yang terus menguat, dan tentunya ini juga akan memberikan dampak positif terhadap ekonomi nasional. Demikian, Mbak Sasha. Selain ekonomi nasional, tentu saja kerjasama ini juga akan dihitungkan di kawasan, khususnya regional. Seperti apa nanti dampaknya terhadap kawasan regional, terutama tentang perekonomian ini? Menarik ketika kita kemudian membahas regional, dalam konteks regional, Mbak Sasha. Karena tahun ini, tahun 2023, Indonesia dalam konteks ASEAN itu menjadi keketuaan ASEAN. Kita menerima tongkat kepemimpinan estafetnya dari Kamboja terakhir, dan kita memimpin atas 11 negara ASEAN.
Dan menariknya di pertengahan bulan ini Mbak Sasha, Indonesia akan menjadi tuan rumah KTT ASEAN di NTT. Nah, hal ini bisa menjadi sebuah momen strategis bagaimana Indonesia menjadi lokomotif penggerak untuk terus mendorong dedolarisasi. Karena dalam konteks regional maupun global, dedolarisasi akan memberikan dampak positif yaitu mitigasi atas risiko global financial crisis. Jadi ketika ada permasalahan ekonomi di Amerika misalnya, dolar instabil misalnya, kemudian ketika kita sudah membangun kerjasama antar negara yang mutualistik, saya pikir itu akan memberikan dampak positif terhadap mitigasi risiko-risiko tersebut. Demikian Mbak Sasha. Oke, artinya ini juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan regional juga Pak Ajib. Sebenarnya begini, berbicara pertumbuhan ekonomi adalah sebuah efek dari sebuah kondisi ekonomi yang lain atas indikator-indikator yang ada. Sebagai contoh begini Mbak Sasha, Indonesia sudah punya hutang 7.700 triliun. Kemudian ketika dibebani oleh sebuah kurs dolar yang menguat, rupiah turun misalnya, maka kita terbebani atas cicilan-cicilan pokok maupun hutang dalam bentuk dolar. Sehingga kemudian ketika government expenditure kita lebih banyak buat bayar utang, maka government expenditure tidak bisa mengeskalasi pertumbuhan ekonomi misalnya. Jadi sekali lagi pertumbuhan ekonomi adalah sebuah efek dari sebuah kondisi stabilitas mata uang. Dan yang kita harapkan, bagaimana mata uang stabil Mbak Sasha, karena sekali lagi selisih antara ekspor dan impor itu masih menjadi salah satu faktor pendukung adanya produk domestik bruto. Dan PDB adalah alat pengukur utama untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi. Kira-kira dalam konteks ekonomi makronya seperti itu Mbak Sasha. Oke, lalu bagaimana nanti dampaknya dan juga efek multiplier efek terhadap perekonomian tanah air dengan semakin luasnya kerjasama bilateral LCS dengan negara-negara lain khususnya di Asia Tenggara? Oke, ketika kemudian semakin banyak negara-negara yang menjalin kerjasama local currency settlement atau local currency transaction LCS atau LCT misalnya Mbak Sasha, maka tentunya ini akan semakin memperkuat nilai rupiah. Dan ketika nilai rupiah itu semakin kuat, sebenarnya buat para pengusaha adalah bukan masalah berapa jumlah nilai kurs mata uang, tapi berbicara stabilitas. Stabilitas yang betul, ditekankan. stabilitas mata uang akan membuat kepastian, membuat proyeksi ekonomi ke depan Mbak Sasha. Karena sekali lagi kalau terjadi fluktuasi nilai yang terlalu ekstrim, saya pikir itu tidak bagus untuk sebuah ekonomi. Dan semakin banyak LCS yang terbangun dengan negara-negara lain, baik bilateral, regional maupun global, tentunya ini memberikan dampak positif, yaitu stabilitas nilai tukar mata uang. Dan bagaimana kemudian nilai tukar mata uang ini sesuai dalam range, sesuai dalam rentang yang menjadi proyeksi awal dari pemerintah yang tertuang dalam kerangka ekonomi makro. Demikian Mbak Sasha. Oke, artinya dengan langkah-langkah ini semakin meluasnya juga negara kerjasama, tidak hanya regional kawasan Asia Tenggara, tapi juga secara global ini akan bisa menjamin stabilisasi khususnya nilai mata uang rupiah, Pak Ajib. Kalau kita lihat berbicara secara global, menarik ketika BRICS terbangun. Karena BRICS ini ada dua negara yang luar biasa besar. Satu berbicara China. Karena China itu mempunyai PDB nomor 2 terbesar sedunia sebesar 17,1 triliun US dollar. Dan di situ juga bergabung India. India mempunyai jumlah penduduk 1,4 miliar penduduk sedunia. Ini adalah nomor 2 besar dunia juga, bersaing dengan China. Artinya, dalam konteks ekonomi ke depan, mereka akan bisa memberikan arah orientasi ekonomi. Dan ketika kemudian mereka membuat stabilitas baru dalam konteks ekonomi, maka Indonesia secara tidak langsung juga akan diuntungkan. Karena Indonesia juga menjalin transaksi luar biasa dengan China misalnya. Karena termasuk salah satu negara ekspor impor terbesar adalah dengan China. Dan ketika China maupun India membangun kebijakan-kebijakan global untuk semacam LCS juga, maka tentunya ini membuat stabilitas ekonomi ke depannya. Belum Rusia juga ada di sana. Rusia sebagai penyeimbang ekonomi dalam konteks politik juga, ini juga satu hal yang menjadi satu hal positif Mbak Sasha. Stabilitas menjadi sebuah kata kunci bagaimana ekonomi bisa bertumbuh dengan baik ke depannya Mbak Sasha. Apakah ini artinya juga akan mengancam posisi dolar Amerika Serikat di mata dunia, Pak Ajib? Sebenarnya begini, ketika dolar menjadi mata uang tunggal penentu arah kebijakan ekonomi global, saya pikir ini juga menjadi kurang positif. Karena sekali lagi resikonya adalah berbicara global financial crisis. Jangan sampai kemudian ketika ekonomi Amerika, walaupun ekonomi Amerika ini adalah PDB tertinggi sedunia ya, ini jangan sampai kemudian menjadi satu-satunya penentu arah ekonomi global. Kita harapkan dengan adanya keseimbangan yang baru yang terbentuk, dengan adanya dedolarisasi, maka ada diversifikasi mata uang yang menjadi stabilitas. Dan itu ada di masing-masing negara. Jadi kedaulatan ekonomi masing-masing negara bisa lebih berperan untuk membuat stabilitas ekonomi ke arah ke depannya. Demikian Mbak Sasha.